Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online tanpa ribet yang memberikan kita limit pinjaman besar dan juga pencairannya sangat cepat. Penasaran aplikasinya apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menanti informasi dari channel saya. Semoga channel saya ini bisa membantu teman-teman yang lagi membutuhkan dana dan sekaligus selalu memberikan informasi dan juga edukasi tentang pinjaman online. Nah guys, sebelum saya masuk mereview pinjaman online, akan alangkah baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem pinjaman online ini. Nah, sebaiknya apalagi bagi kita pemula ya yang ingin mengajukan pinjaman online, sebaiknya carilah pinjaman online yang memang sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar di OJK. Karena di OJK ini data-data yang kita isikan aman, terkendali, dan tidak akan pernah bocor tanpa sepengetahuan kita. Dan juga untuk di pinjaman online legal ini, mereka selalu mengecek terlebih dahulu nilai scoring kita dari KTP yang kita masukin, apakah kita pernah galbay atau tidak. Sebaiknya kita jika ingin pinjaman kita di ACC, sebaiknya jangan pernah galbay di pinjaman online legal. Punyalah salah satu pinjaman online legal yang rawatan agar setiap teman-teman mengajukan pinjaman itu selalu di ACC. Dan jangan pernah teman-teman galbay, karena galbay itu juga bisa menyesatkan kita, karena semakin banyak hutang menumpuk, kita semakin pusing untuk membayarnya. Oleh sebab itu, pinjamlah di satu aplikasi saja dan selesaikan di satu aplikasi ini jika teman-teman ingin mengajukan di aplikasi lain. Dan juga harusnya teman-teman jika mengajukan pinjaman online sebaiknya gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, karena selain untuk bisa membantu kita dan juga bisa membantu perekonomian kita dan juga menambah pendapatan di rumah kita ya. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja, pinjaman online ini juga bisa membantu kita mengembangkan usaha, apalagi jika kita ingin membuka suatu usaha atau untuk meluaskan usaha kita. Nah guys, aplikasi yang akan saya review berikut adalah aplikasi pinjaman online OJK yang sudah terdaftar di OJK, yaitu adalah Indodana. Nah, Indodana ini merupakan salah satu platform fintech lending di bawah PT Arta Dana Teknologi yang sudah didirikan pada tahun 2017, di mana untuk Indodana ini memberikan layanan pinjaman seperti cicilan tanpa kartu kredit dan juga ada pay letternya. Dan juga untuk Indodana ini juga memberikan kita limit yang lumayan besar ya, sampai dengan 25 juta rupiah, dimana untuk syaratnya adalah harus warga negara Indonesia, memiliki eKTP dan juga memiliki penghasilan tetap. Nah, untuk Indodana ini memberikan kita tenor pinjaman dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan dengan limit adalah 500.000 sampai dengan 25 juta. Dimana untuk limit ini sudah sangat besar bagi kita jika kita ingin mengajukan di Indodana ini. Selain untuk pinjaman dana tunai, untuk Indodana juga bekerja sama dengan merchant-merchant seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia yang sudah bekerja sama dengan Indodana. Jadi jika teman-teman ingin berbelanja di salah satu merchant yang sudah bekerja sama dengan Indodana, jadi teman-teman tinggal pilih aja barang yang ingin dibeli, kemudian untuk proses pembayarannya menggunakan Indodana. Itu namanya Indodana Pay Later yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita. Dan juga ada dana tunai yang bisa kita pinjam sesuai dengan kebutuhan kita. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan kita agar kita tidak terlalu berat dalam membayar cicilannya. Nah, bagaimana proses pengajuannya? Untuk proses pengajuannya sangat gampang sekali ya buat teman-teman semua, apalagi bagi teman-teman pemula ini sangat gampang banget. Yang pasti teman-teman memang harus menyiapkan eKTP, nomor ponsel yang aktif, dan juga nomor rekening atas nama sendiri ya sebagai syarat untuk dalam pengajuan di Indodana ini.
Kemudian kita lanjut bagaimana cara pengajuan untuk di aplikasi pinjaman online di Indodana ini. Nah, yang pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Indodana yang ada di Play Store. Silakan diunduh sampai dengan selesai dan nanti barulah kita mulai proses pembuatan akun untuk pertama kali ya. Jadi sebelum kita pengajuan, kita harus membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan nomor handphone yang aktif atau yang biasa kita gunakan. Ini gunanya agar nanti kode OTP-nya bisa terkirim ke handphone kita dan bisa memasukin kode OTP-nya dan langsung aktif untuk akun kita. Nah, setelah akun aktif barulah kita mulai proses pengisian data yang gunanya untuk syarat pengajuan di Indodana ini. Ada beberapa data yang dibutuhkan ketika kita mengajukan di Indodana ini ya, seperti ada informasi pribadi, kemudian ada informasi pekerjaan, dan juga ada mengupload dokumen yang diperlukan. Untuk dokumen yang diperlukan ini biasanya berupa EKTP, yaitu EKTP nanti kita fotokan di dalam aplikasi. Usahakan ketika kita mengambil foto EKTP, pastikan untuk gambarnya terlihat jelas, kemudian untuk data-datanya terbaca dengan jelas. Oke, selanjutnya kita mulai mengisi informasi pribadi, di mana dalam informasi pribadi silakan diisi sesuai dengan permintaan yang ada di dalam aplikasi. Jangan sampai ada yang salah ataupun ada yang tidak sesuai dengan data-data kita. Nah, untuk semua isi data seperti pekerjaan itu juga kita isi sesuai dengan pekerjaan kita pada saat ini. Karena untuk ACC atau tidaknya mereka bisa melihat apakah kita memiliki penghasilan tetap atau tidak, atau kita memiliki pekerjaan tetap atau tidak. Karena dari sanalah mereka bisa mengecek kita layak diberi pinjaman dan limit yang diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya kita mulai mengupload dokumen. Upload dokumen itu berupa EKTP dan juga foto selfie dengan menggunakan EKTP. Usahakan KTP kita difoto dengan jelas, kemudian ketika kita mengambil selfie juga foto dan KTP yang kita pegang juga terlihat jelas data-datanya. Karena jika tidak jelas nanti sistem tidak akan bisa membaca secara otomatis data-data yang ada di EKTP kita. Nah, kemudian setelah semua data kita isi, barulah kita mulai pengajuan dana tunai yang diperlukan oleh kita. Nah, di sini biasanya ya, walaupun kita baru bikin akun, kita bisa mendapatkan limit sampai dengan 25 juta rupiah. Dan ajukanlah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan diambil semua limit yang 25 juta, ambillah sesuai dengan kebutuhan. Dan ingat ya, gunakan semua dana itu untuk hal yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah proses pengajuan kita selesai, kita tinggal menunggu proses verifikasi dari pihak aplikasi. Biasanya 1x24 jam kita akan diberitahukan apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Nah guys, itulah review dari saya tentang Indodana. Indodana ini sangat recommended banget buat teman-teman karena dia mencakup semuanya. Ada dana tunai dan juga ada pay letter yang bisa kita gunakan untuk berbelanja di merchant yang sudah bekerja sama dengan Indodana. Jadi semuanya komplit di dalam satu aplikasi. Dan di Indodana ini juga banyak sekali fitur-fitur ya yang bisa kita gunakan, apakah untuk bisa membayar pulsa atau membayar tagihan atau untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan, ada semua di dalam aplikasi Indodana ini. Oleh sebab itulah kenapa Indodana ini merupakan satu aplikasi yang merupakan terlengkap, yang semuanya ada yang ada kita butuhkan. Oke teman-teman, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan gunakan dananya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang kita lagi perlukan, atau untuk modal usaha agar dana yang kita pinjam ini bisa berkembang dan bisa membayar cicilannya dari usaha yang sudah ada. Dan jangan sampai kita tertunggak utang alias galbay, alias nanti nilai scoring kita bisa rendah dan kita tidak bisa lagi mengajukan di pinjaman online legal lainnya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.